Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi bangun datar lingkaran. Yang pertama ada pengertian lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk oleh sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang mempunyai jarak yang sama dari titik pusatnya. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi ini ya titik pusatnya ya. Titik yang ada berada di tengah-tengah lingkaran. Kita beri nama O. Sehingga kita juga bisa menyebutnya adalah lingkaran O. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari simbolnya R adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Kita punya titik pusat O, kemudian kita juga punya titik pada suatu keliling lingkaran ya. Kita beri nama titik A. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik pusat O ke titik A. Garis lurus ini yang dinamakan jari-jari. Simbolnya adalah R ya. Kemudian yang ketiga ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Jadi kita punya dua titik ya pada keliling lingkaran. Misalkan kita beri nama titik A dan titik B. Kemudian dari titik A kita tarik garis lurus yang melewati titik pusat O sampai ke titik B. Garis lurus ini yang dinamakan diameter. Jadi yang menghubungkan dua titik ya, tapi melewati titik pusat. Simbol dari diameter yaitu D, titik kecil ya. Dan yang keempat ada busur. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Kita misalkan punya dua titik pada keliling lingkaran. Kita beri nama titik K dan titik L ya. Garis lengkung ini yang menghubungkan titik K dan L yang dinamakan busur ya. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang tidak melewati titik pusat. Kita punya dua titik pada keliling lingkaran. Misal kita beri nama titik P dan titik Q. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik P ke titik Q ya. Inilah yang dinamakan tali busur. Kalau tadi yang menghubungkan garis lengkung itu namanya busur, tapi kalau garis lurus ini namanya tali busur. Dan yang keenam ada tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi tembereng itu yang berarsir ini ya, berarsir merah. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur. Ini ya busur PQ yang berupa garis lengkung dengan tali busur PQ yang berupa garis lurus ini. Luas daerahnya ini namanya tembereng ya, yang diarsir. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema itu umumnya tegak lurus dengan tali busur. Kita punya sebuah titik pusat ya. Kita misalkan namanya titik pusat O. Kemudian ada dua titik pada keliling lingkaran yaitu titik A dan titik B. Kita tarik garis lurus. Ini yang namanya tali busur. Kemudian dari titik pusat O kita tarik garis lurus ke tali busur AB ya. Kalau kita tarik dari O ke B ini dengan O ke C ini, jaraknya lebih pendek yang mana? Ya, dari O ke C ya pastinya. Karena kalau kita tarik garis
O ke B ini, nah kita misalkan punya segitiga OCB ya. Nah ini akan membentuk segitiga siku-siku ya. Nah dimana OB itu adalah sisi miring. Nah pasti sisi miring itu lebih panjang daripada sisi yang lain. Nah artinya OC ini adalah jarak yang terpendek. Nah jadi apotema itu yang ini ya, dari O ke C ya. Ya, kemudian yang ke-8 ada juring. Nah, juring itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi dua garis jeri-jeri dan sebuah busur. Kita punya titik pusat O, kemudian ada titik M dan titik N. Kita tarik garis lurus O ke M juga dengan O ke N. Nah, garis OM ini namanya jeri-jeri. Begitupun garis ON. Nah, kemudian yang menghubungkan M dan N berupa lengkungan ini namanya busur. Nah, untuk juring itu daerah yang dibatasi oleh dua jeri-jeri ini dan sebuah busur. Nah, jadi juring ini yang diarsir ini ya. Kemudian yang ke-9 ada sudut pusat lingkaran. Nah, sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, seperti juring tadi, kita tarik garis O ke M dan O ke N ya. Nah, pertemuan dari garis OM dan ON ini bertemu di titik pusat O. Nah, kemudian membentuk sudut. Nah, sudut ini yang namanya sudut pusat lingkaran. Selanjutnya, sudut keliling lingkaran. Nah, sudut keliling lingkaran adalah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, kita punya tali busur OQ dan OP. Nah, OQ dan OP ini bertemu ya pada suatu titik di keliling lingkaran. Nah, misal bertemu di titik ini ya, O. Nah, kemudian pertemuan dua tali busur itu membentuk suatu sudut. Nah, ini ya, sudut ini. Nah, sudut inilah yang dinamakan sudut keliling lingkaran. Kemudian hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nah, tadi sudut pusat itu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari ya, yang berpotongan pada pusat lingkaran. Dan busur lingkaran itu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, luas juring itu daerah yang batasi sebuah busur dan dua buah jari-jari. Nah, hubungan dari ketiga unsur lingkaran tersebut adalah panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Nah, ini ya, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, sudut AOB, ini ya, sudut AOB berbanding dengan sudut COD, ini ya, COD, ini di sini. Nah, sama dengan panjang busur AB, ini yang berupa garis lengkung, berbanding dengan panjang busur CD. Dan sama dengan luas juring OAB, ini ya, yang berupa segitiga dan arsiran ini, dibanding dengan luas juring OCD, ini ya, luas daerah ini. Nah, jika kita bandingkan antara sudut pusat sudut AOB dengan sudut COD, nah kemudian panjang busur AB dengan panjang busur CD ya. Nah, serta perbandingan luas juring OAB dengan OCD ini ya, luas juring OAB dan luas juring OCD. Nah, akan diperoleh nilai perbandingan yang sama. Nah, jika dibandingkan itu nilainya sama ya.
Ya, perhatikan gambar di sebelah kiri. Ya, misalkan sudut COD. Nah, COD itu yang ini ya, COD. Nah, titik C dan titik D itu terletak pada titik yang sama. Nah, jadi sudut COD itu adalah satu putaran penuh ya. COD ini satu putaran penuh. Nah, besarnya 360 derajat. Nah, maka keliling lingkaran itu 2πr dan luas lingkaran πr kuadrat. Nah, sehingga diperoleh perbandingan sudut AOB ini ya, alfa dibanding dengan sudut COD, nah, sama dengan panjang busur AB dan dibanding dengan panjang busur CD sama dengan luas juring OAB dibanding dengan luas juring OCD. Nah, diperoleh sudut AOB dibanding 360 derajat sama dengan panjang busur AB. Nah, tadi panjang busur CD itu kan satu putaran penuh ya. Jadi dari C ke D itu berupa keliling lingkaran. Nah, untuk luas juring OAB dibanding dengan luas juring OCD. Nah, luas juring OCD itu di satu putaran penuh juga CD, maka sama dengan luas lingkaran. Nah, kita ganti luas juring OCD dengan luas lingkaran, sehingga diperoleh perbandingan sudut AOB dibanding 360 derajat sama dengan panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran. Rumusnya 2πr dan sama dengan luas juring OAB ya, berbanding dengan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya πr kuadrat. Nah, sehingga kita dapat mencari luas tembereng. Nah, ya, yang diarsir luas tembereng AB. Nah, rumusnya luas juring OAB ini ya, seluruhnya dikurangi luas segitiga AOB ini ya. Ingat nilai pi ya. Pi itu nilainya 22/7 atau sama dengan 3,14. Nah, kalau jari-jari yang diketahui adalah kelipatan dari 7, maka kita bisa gunakan yang 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan atau selain 7, maka kita selain kelipatan 7 ya, maka kita langsung menggunakan yang 3,14 saja. Ya, ada contoh soal. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, diketahui OC 14 cm. Ini ya, panjang OC 14 cm. Panjang busur CD 22 cm. Ini ya, panjang busur CD yang lengkungan ini 22 cm dan sudut AOB besarnya 40 derajat. Ini ya, AOB ini 40 derajat. Nah, hitunglah A, panjang busur AB. Ini yang akan kita cari ya, panjang busur AB garis lengkung ini. Dan B, luas juring COD. Nah, luas juring COD ini ya, seluruh luas ini ya, daerah. Kemudian luas tembereng CD. Nah, untuk tembereng CD ini ya, yang diarsir. Ya, penyelesaian dari yang diketahui ada OC panjangnya 14 cm, kemudian panjang busur CD 22 cm dan sudut AOB besarnya 40 derajat. Yang pertama kita akan mencari panjang busur AB. Nah, kita gunakan perbandingan panjang busur dengan sudut pusat. Ya, panjang busur AB ini ya, panjang busur AB dibanding dengan panjang busur CD, nah, sama dengan sudut AOB
ini ya, dibanding dengan sudut COD. Nah, panjang busur AB dibanding panjang busur CD tadi sudah diketahui ya, besarnya 22 cm, sama dengan sudut AOB. Nah, sudah diketahui juga besarnya 40 derajat dibanding dengan sudut COD. Nah, walaupun di sini tidak diketahui ya besar sudut COD, tapi kita bisa melihat pada gambar. Nah, pada gambar ini terdapat tanda siku-siku ya, COD, yang artinya besar sudut COD ini adalah 90 derajat. Nah, sehingga kita peroleh panjang busur AB 40/90 dikali 22. Ini ya, 22-nya pindah ke kanan ya. Dari pembagian berubah menjadi perkalian. Nah, kita peroleh 40/90 kali 22. Nah, 40 kali 22 880 per 90. Nah, kita peroleh panjang busur AB besarnya 9,78 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas juring COD. Nah, sebelum mencari luas juring COD, kita mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Nah, rumus luas lingkaran PR kuadrat. Nah, R-nya berapa? Nah, R-nya bisa kita lihat pada garis OC ya. OC ini dari titik pusat ke titik pada suatu keliling lingkaran. Nah, ini adalah jeri-jeri O ke A, O ke B, O ke C, dan O ke D itu juga sama ya, adalah jeri-jeri. Nah, tadi panjang OC diketahui 14. Nah, jadi panjang jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, 14 itu kelipatan dari 7. Nah, kita langsung ambil nilai Pi yang 22/7 dikali 14 kuadrat. Nah, 22/7 dikali 14 kuadrat sama dengan 14 kuadrat sama dengan 196. Nah, 196 dibagi 7 28. Nah, tinggal 22 kali 28. Nah, kita peroleh luas lingkarannya 616 cm persegi. Nah, kemudian kita gunakan perbandingan sudut COD dibanding sudut satu putaran penuh ya, atau keliling lingkaran ya, besarnya 360 derajat. Nah, sama dengan luas juring COD ini ya, yang akan kita cari dibanding dengan luas lingkaran ini ya, luas lingkaran penuh. Nah, kita peroleh rumus luas juring COD sama dengan sudut COD dibanding 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, besar sudut COD tadi besarnya ini ya, siku-siku 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran yang sudah kita cari tadi besarnya 616 cm persegi ya. Nah, 90/360 bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, dikali 616. Nah, kita peroleh 154 cm persegi. Nah, jadi luas juring COD itu besarnya 154 cm persegi. Ya, selanjutnya kita akan mencari luas tembereng CD. Sebelum mencari luas tembereng CD, kita harus mencari luas segitiga COD terlebih dahulu. Ya, rumus segitiga COD apa? Rumus luasnya segitiga dikali alas dikali tinggi. Nah, alasnya yang mana? Nah, ini ya, OC ya. Nah, OC panjangnya berapa? 14. Nah, alasnya 14. Tingginya berapa? Ya, tingginya yang mana? Ini ya, OD ya. Karena OC dan OD ini adalah jari-jari, maka panjangnya juga sama ya. OC 14, maka OD juga 14. Nah, sehingga segitiga COD ini adalah segitiga sama kaki. Nah, setengah dikali
Nah, 14 dikali 14, 190. 6 dikali setengah, 98. Jadi luas segitiga COD itu 98 cm persegi. Nah, untuk luas tembereng CD, rumusnya luas juring COD dikurangi luas segitiga COD. Nah, tadi luas juring COD sudah kita cari ya. Nah, hasilnya 154 cm persegi. Nah, dikurangi luas segitiga COD, besarnya 98 cm persegi. Nah, 154 dikurangi 98, hasilnya 56 cm persegi. Jadi, luas tembereng CD besarnya adalah 56 cm persegi. Ya, terima kasih ya. Sekian video yang bisa kakak bagikan ya. Semoga penjelasan dari kakak mudah dimengerti ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, selalu belajar walaupun masih dalam keadaan pandemi ini ya. Kita belajar di rumah. Ya. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.